Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mungkin sesekali pernah mendengar dari orang-orang terdekat kita, baik itu sahabat, saudara, ataupun keluarga kita sendiri, ketika mereka ditimpa musibah, mereka nyeletuk bahwasanya aku sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga teman kita ketika dia menceritakan orang lain gitu kan, yang bisa dibilang si Fulan ini memiliki tingkah laku yang buruk. Teman kita mengatakan, lihat tuh si Fulan, dia mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian, semua guru-guru kita ya pasti sudah pernah membahas tentang hal ini. Sedikit saya ulangi lagi. Biasanya guru-guru kita mengatakan, ketika orang itu beriman ditimpa musibah, mendapat musibah, maka orang tersebut sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika orang yang memiliki watak yang tidak baik, memiliki tingkah laku yang buruk, ditimpa musibah, maka bisa dikatakan orang buruk ini mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal musibah ini, saya yakin dan percaya kita semua sudah khatam ya. Kita semua sudah paham dalam hal ini. Akan tapi di sini di video saya ini saya ingin menambahkan sedikit kepada teman-teman sekalian tentang musibah yang menimpa kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kita orang-orang beriman. Saya ingin lebih memfokuskan sebenarnya kepada teman-teman kita yang benar-benar dari awalnya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman kita yang awalnya istiqomah, ya tiba-tiba dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya atas keimanannya dan atas keistiqomahannya dahulu kala yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, walaupun dia menjauh, saya yakin dan percaya teman kita yang istiqomah ini pasti akan kembali lagi menyadari dirinya. Dia akan kembali merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahannya. Karena ya bisa dibilang, bisa diibaratkan orang yang istiqomah ini walaupun dia jauh, dia seperti menggenggam sebuah buhul yang sangat kuat. Jadi diibaratkan dia hanyut di sungai gitu kan. Dia memang hanyut, akan tapi dia bisa menarik lagi buhul tersebut hingga akhirnya dia selamat dari sungai tersebut. Beda halnya dengan teman kita yang memiliki tingkah laku buruk ini gitu, yang dari awalnya memang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun teman kita yang buruk ini ya bisa dibilang 180 derajat berubah gitu, dia menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, semuanya itu terjadi karena memang atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita sebagai hambanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan teman-teman kita yang di luar sana yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman saya yang sedang melihat video ini, yang mohon maaf, Anda sendiri bisa menyadari bahwasanya Anda dari awal sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai saudara seiman Anda ingin menyampaikan bahwasanya ingatlah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Kita semua mengaminkan, mungkin kebanyakan dari kita alasan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala itu karena musibah, terkhususnya dalam hal ekonomi. Akan tetapi teman-teman sekalian, yakin dan percayalah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukannya itu tanpa ilmu. Semuanya yang dilakukan itu pasti ada hal baik di belakangnya, teman-teman sekalian. Akan tapi yang sangat disayangkan, kita sangat sedikit sekali menyadarinya, hingga akhirnya kita benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun musibah yang menimpa kita, itu ada hal yang baik di belakangnya. Tapi kita sedikit pun tidak menyadarinya. Kita menganggap ini adalah ya suatu bentuk kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Tidak, teman-teman sekalian. Jadi ibaratkan ada sebuah wadah, dan wadah tersebut terdapat mutiara gitu kan. Akan tapi di dalam wadah tersebut bukan hanya mutiara gitu, banyak di pasir atau tanah gitu kan yang menutupi mutiara ini. Kalau mata kasat kita melihat, ya itu cuma hanya sekedar pasir, tanah gitu kan. Masa aku diberi pasir tanah gitu kan. Kita harus lebih teliti lagi teman-teman sekalian. Kita harus perhatikan, kita ayak lagi, kita cuci, kita perhatikan baik-baik. Ternyata dalam wadah tersebut ada mutiara, ada berlian yang sangat indah untuk kita. Satu hal yang saya ketahui ya tentang musibah gitu, bagi orang-orang yang wara, mereka sebenarnya ketika ditimpa musibah, mohon maaf ya jika saya salah gitu, ketika mereka ditimpa musibah atau mendapatkan kekurangan dalam hal hidupnya gitu kan, mereka sebenarnya sejatinya merasa lebih senang gitu. Atau sebaliknya, ketika orang wara ini gitu kan, orang wara ini dia diberikan harta yang berlimpah, semuanya ada, dia hidup serba nikmat gitu kan. Tapi jika dia disuruh pilih antara dua pilihan gitu, dia pasti lebih milih hidup sederhana daripada hidup berkecukupan. Jadi untuk orang-orang wara ini sebenarnya mereka lebih bisa dibilang sifat dermawannya itu tinggi, teman-teman sekalian. Mereka akan menyisakan hanya untuk keperluan hidupnya. Karena orang-orang wara ini mereka paham, mereka takut sebenarnya, mereka takut jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak di dunia, nanti jatah dia di akhirat sudah tidak ada lagi. Jadi ya ketika ada orang yang beriman, orang yang wara ditimpa musibah, ya mereka senang gitu. Istilahnya jatah kesenangan mereka di akhirat itu tidak hilang gitu. Bahkan ya sebenarnya dari musibah yang diberikan lebih mendekatkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Boleh teman-teman sekalian tanya kepada orang-orang yang teman-teman sekalian perhatikan zuhud gitu. Zuhud dalam arti hal, ya mungkin kita semua paham zuhud itu ya bersusah payah di dunia gitu kan. Banyak juga orang-orang kaya itu sebenarnya zuhud, tapi kita tidak mengetahuinya. Mereka pasti lebih menginginkan hidup sederhana di dunia, teman-teman sekalian. Jadi ya semuanya itu kembali lagi kepada diri kita. Kita harus mengintrospeksi diri kita agar menjadi makhluk ataupun hamba-hamba Allah SWT yang dicintainya, menjadi makhluk yang tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT. Satu hal lagi ingin saya fokuskan sekali lagi teman-teman sekalian.
Saya ulangi lagi cerita saya tadi, supaya benar-benar menghujam ke dada teman-teman sekalian. Bahwasanya ketika seseorang ditimpa musibah, yakin dan percayalah kalau teman-teman sekalian disuruh pilih antara mendapat musibah di dunia atau mendapat musibah di akhirat. Di akhirat tahu teman sekalian, satu hari di akhirat sama dengan 10.000 hari di dunia. Maka saya pribadi, jika saya ditimpa musibah, saya lebih memilih musibah itu dipercepat di dunia. Jadi jatah musibah saya di akhirat tuh hilang. Tinggal yang senang-senang saja di akhirat kelak. Begitu teman-teman sekalian. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bisa dijadikan iktibar dan pelajaran, dan yang pastinya saya harapkan bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang belum melihat video saya ini. Akhir kata, saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.